Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Marianto dengan NIM 2018-109 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan dari tugas sistem informasi yang bertema sistem penjualan sepeda motor. Untuk tampilan view-nya, ini saya akan menampilkannya seperti berikut. Untuk pertama-tama kita buka Visual Studio Code terlebih dahulu. Jika sudah, kita masukkan perintah php artisan save. Setelah itu kita copy link http 127, kita copy, lalu kita tempel pada web browser. Baik, ini untuk tampilan Laravel pertama kita, di mana pada tampilan utamanya terdapat navbar, lalu ada barang, karyawan, pembayaran, pembeli, serta pemesanan. Untuk navbar-navbar tersebut adalah saya ambil dari data file tabel yang data tabel yang terdapat pada database SI penjualan sepeda motor. Untuk shortcut dari perintah ini adalah seperti berikut. Kita masuk ke VS Code, kita masuk ke resource, view, index.blade.php. Di sini perintahnya, ini sebagian saya menggunakan bootstrap. Untuk perintah yang saya inputkan seperti class navlink ref, di mana ketika kita menekan barang, maka otomatis akan menuju ke dalam perintah tabel barang. Begitu juga dengan karyawan, ketika kita menekan icon karyawan, maka kita akan menuju ke dalam tampilan karyawan. Serta pembayaran juga, ketika kita menekan icon pembayaran, maka kita akan berada dalam tabel pembayaran. Untuk pembeli sama, ketika kita menekan icon pembeli, maka kita akan berada dalam tampilan tabel pembeli. Serta pemesanan juga begitu. Untuk lebih jelasnya seperti berikut. Ketika kita menekan icon barang, maka otomatis kita akan berada dalam tampilan tabel barang. Di sini otomatis kita masuk ke dalam tabel barang, yaitu ditandai dengan slash barang. Maka di sini kita bisa mengumpulkan data pada tabel barang tersebut. Contoh, ID barang kita buat bebas, merek barang bebas, stok bebas, spesifikasi bebas, harga juga bebas, sebagai contoh saja. Lalu kita submit. Nah, maka data sudah terisi. Di tabel barang juga terdapat tombol edit, di mana kita bisa mengubah atau mengupdate salah satu data tabel yang berada di dalam tabel barang. Contoh spesifikasi, di mana awalnya A kita ubah menjadi B. Ini sudah. Jika sudah, maka spesifikasi yang dahulunya A, maka otomatis akan berubah menjadi B. Setelah itu, untuk button cetak data, di sini kita akan menuju ke dalam tampilan report, di mana ketika kita menekan cetak data, maka data tabel barang ini otomatis akan di-convert menjadi PDF. Contoh seperti berikut. Nah, data sudah terdownload, maka kita coba buka open file. Tampilannya maka sama, di mana ID barang 1, merek barang 1, stok 1, spesifikasi berubah jadi B setelah diupdate, dan harga menjadi 1. Lalu pada tabel barang juga ada tombol hapus.
di mana ketika kita menekan tombol hapus, maka data akan terhapus secara tersendiri. Maka data sudah otomatis terhapus. Untuk menu ikon karyawan, di sini kita akan otomatis berada dalam tampilan tabel karyawan. Untuk tabel filenya terdapat ID karyawan, nama, alamat, nomor HP, kota, dan ID. Di dalam tabel karyawan terdapat dua button, yaitu tambah data dan cetak data. Untuk button tambah data, di sini kita menginsertkan data sama dengan tabel barang. Kita coba bebas saja 1 A 1 A ID 1. Kita coba insert atau submit. Maka data sudah tersubmit dalam tabel karyawan. Di tabel karyawan juga terdapat button edit, yaitu di mana ketika kita ingin mengubah sesuatu, contoh nama kita ubah menjadi C, submit. Untuk button edit, ketika kita menekan, kita akan bisa mengubah data dari file tersebut. Contoh yang nama awalnya datanya A, kita ubah menjadi B, lalu kita submit. Maka data nama yang awalnya A otomatis berubah menjadi B. Untuk button cetak data, maka akan terunduh data tabel tersebut menjadi PDF. Ketika kita buka, maka tampilannya seperti berikut: ID karyawan yang 1, nama B, alamat A, nomor HP 1, kota A, ID 1. Untuk tombol hapus, jika ditekan maka data tabel tersebut akan terhapus secara otomatis. Untuk menu view yang ketiga, yaitu pembayaran, di mana dalam data tabel pembayaran terdapat kode pembayaran, ID pemesanan, ID karyawan, total pembayaran, dan tanggal pembayaran. Di sini terdapat dua button juga, yaitu tambah data dan cetak data. Untuk button tambah data digunakan untuk menambahkan data pada tabel pembayaran. Ini kita coba masukkan 1, 2, 3, 4, 5. Jika sudah disubmit, maka data tabel akan dibuat. Untuk button edit digunakan untuk mengubah data, yaitu ID pemesanan yang awalnya 2 kita ubah menjadi 9, lalu kita submit. Maka otomatis ID pemesanan yang awalnya 2 akan berubah menjadi 9. Button cetak data digunakan untuk mendownload data lalu dijadikan menjadi PDF, sama seperti sebelumnya. Tampilan ketika data di-download dan dikonvert menjadi PDF seperti berikut. Untuk kode pembayarannya yang 1, ID pemesanan 9 yang sudah diupdate, ID karyawan 3, total pembayaran 4, tanggal pembayaran 5. Baik, selanjutnya terdapat button hapus, di mana ketika kita mengklik button hapus, maka data tabel tersebut akan terhapus. Untuk tampilan view yang keempat, yaitu pembeli, di mana ketika kita mengklik navbar pembeli, maka otomatis kita akan menuju dalam tabel pembeli, di mana terdapat file NIK, nama, alamat, nomor HP, dan kota. Ketika kita menambahkan data NIK,
Satu, nama A, alamat A, nomor HP 11, kota A. Ini kita coba menginputkan menginputkan data. Lalu, jangan lupa ID 1. Kita submit. Yaitu, maka NIK maka data yang sudah diinputkan tadi akan terisi. Ini untuk button edit, kita edit. Nama yang awalnya A kita akan mengubah menjadi Z. Nah, maka nama akan berubah. Untuk button cetak, di sini kita akan mengonvert data tabel dari pembeli menjadi PDF. Di sini ketika kita mengklik button tersebut, maka data tabel dari pembeli otomatis akan dikonvert ke dalam bentuk PDF. Untuk tampilannya seperti ini, NIK 1, nama Z, alamat A, nomor HP 11, kota A. Baik, untuk berikutnya terdapat button hapus, di mana kita mengklik button hapus, maka data dari tabel pembeli akan terhapus secara otomatis. Nah, ketika sudah diklik, maka data tersebut akan terhapus. Untuk yang terakhir, ada tampilan navbar pemesanan, di mana ketika kita mengklik navbar tersebut, maka kita otomatis akan masuk ke dalam tabel pemesanan yang terdapat ID pesanan, NIK, ID barang, jumlah, dan tanggal pembelian. Di sini juga terdapat button tambah data. Kita contoh 1, 1, 1, 1. Di sini kita menginputkan semua angka karena di dalam file tersebut bersifat integer semua. Nah, maka ketika kita sudah menginputkannya, maka tampilannya seperti ini. Untuk button edit, ID pesanan kita ubah menjadi 2, ID barang menjadi 3. Maka ID pesanan dan ID barang otomatis berubah. Yang awalnya 1, ID pesanan menjadi 2, yang ID barang yang awalnya 1 menjadi 13. Berikutnya untuk button cetak data, di sini kita mengonvert data tabel pemesanan menjadi PDF. Untuk tampilannya, ketika sudah dikonvert ke PDF seperti berikut, di mana ID pemesanan jumlahnya 2, NIK 1, ID barang 13, jumlah 1, tanggal pembelian 1. Begitulah hasil tampilannya. Untuk button hapus, ketika kita mengklik, maka akan terhapus semuanya. Nah, begitulah presentasi dari saya tentang view sistem informasi penjualan sepeda motor. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.